Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timuraya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniyaku Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Kaiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Kaiso, the Prime Minister of Japan, declared to the people of Indonesia that they will be set free in the future. I am happy and very touched by the power of infinite mind. Well, as expressed gratitude for the section and sanctity of government, employees along with Omais where has been forcefully fulfill its obligations, and those who for years have been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia Tenno Haika, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang bermurah hati, memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya, atas nama segenap rakyat Indonesia, meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Haika, Banzai! Tenno Haika, Banzai! Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Diningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuosangi Inn. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang mewujudkan tulisan maupun dalam bentuk lisan. Secara lisan, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tulisan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Sidang hari kedua ini, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut ialah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Hari terakhir sidang, 1 Juni 1945. Saya selaku anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan dilaksanakan persidangan kedua pada 10-16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPUPKI yang pertama. Sebelum diadakannya persidangan kedua, BPUPKI sempat membentuk panitia kecil yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah saya berpendapat? Baik, silahkan.
Bagaimana jika dalam masa rehat ini digunakan untuk membentuk suatu badan yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara? Baiklah, siapa yang ingin ikut dalam suatu badan ini? Tapi jangan lupa akan tugas-tugas yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirundingkan kembali dalam sidang BPUPKI kedua. Dalam masa perhatian sidang, yakni tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan anggota BPUPKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah dokumen dan yang disampaikan pembukaan dasar negara. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI dan disampaikan pada sidang BPUPKI kedua. Dipersilahkan Ketua Panitia 9 menyampaikan hasil kinerja selama ini. Baiklah, Panitia 9 telah membuat rancangan hukum dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil, dan penghalus bahasa. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara bulat isi pembukaan undang-undang tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan undang-undang dasar. Selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri dari yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan undang-undang dasar, yang ketiga, batang tubuh undang-undang dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Sini, saya mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, terima kasih atas kesediaan bangsa Jepang untuk memerdekakan kami bangsa Indonesia. Kami akan membantu dalam persiapan kemerdekaan bangsa kami. Dan Syahrir berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, karena ini waktu yang sangat tepat. Apa maksud perkataanmu itu? Tolong perjelaslah pernyataanmu itu. Iya, karena berita kekalahan Jepang atas sekutu sudah tersebar. Dengan demikian, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan. Dengar Syahrir, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja, karena kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI agar semua jelas. Dan apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Setelah mendengar keputusan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Bagaimana hasilnya, Syahrir? Bung Karno dan Bung Hatta sangat tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan vacuum of power ini, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan golongan muda membutuhkan keterlibatan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI. Karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsekal Terauchi. Kita secepatnya harus mengadakan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Akibat perbedaan pendapat itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Khairul Saleh sebagai pemimpin mengadakan pertemuan di ruangan Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, kita harus mengadakan tindakan tegas mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa ditunda lagi.
Menurut Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marshall. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju mengenai hal itu. Kita harus mendesak secara paksa agar Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui keputusan ini. Lalu siapakah yang akan menemui Bung Karno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Oh, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Baiklah, saya menunjuk Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Hatta di kediamannya. Baik Saleh, semua akan kami laksanakan dengan segenap jiwa. Ada tujuan apa kalian berdua kemari menemui saya? Kita datang dengan maksud ingin menyampaikan keputusan yang sudah kami musyawarakan dengan golongan muda agar Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa proklamasi kemerdekaan harus dibahas dulu dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak, tetap tidak. Keputusan saya ini telah bulat dan saya tidak main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak ingin mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak dapat melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI esok hari. Untuk kedua kalinya, Soekarno dan Hatta tidak menyetujui pendapat golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat di Asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71 Jakarta yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Dari hasil pertemuan ini diputuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno tetap tidak mau menyetujui keputusan kita ini. Tolong bersabarlah. Kita harus menculik Bung Karno di tempat yang aman agar tak terpengaruh oleh tekanan dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke Rengas Dengklok? Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Baiklah, keputusan sudah ada. Soekarno Hatta kita bawa ke Rengas Dengklok besok pagi. Rencana penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4. Penculikan ini terbagi menjadi dua, yaitu penculikan Hatta di kediamannya dan penculikan Soekarno di kediamannya. Penculikan atas Hatta terlebih dahulu terlaksana dan Hatta langsung dibawa mobil ke Rengas Dengklok. Golongan muda yang lainnya langsung menuju kediaman Soekarno. Golongan muda yang akan menculik Soekarno langsung masuk ke rumah Soekarno. Maaf Bung Karno, kami terpaksa melakukan tindakan ini. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian mengikat tangan saya? Jangan main-main kalian. Golongan muda menyisir ke seluruh ruangan di kediaman Soekarno. Mereka bertemu dengan Fatmawati, sang istri Soekarno, dan anaknya yaitu Guntur. Hal yang terjadi pada Bung Karno terpaksa kami lakukan juga kepada ibu dan anak ibu. Lepaskan! Saya tidak mengetahui hal apa yang telah terjadi. Setelah berhasil mengikat kedua tangan Fatmawati dan Guntur, golongan muda ini mengawal Fatmawati dan anaknya ke arah ruang tamu di mana di sana Soekarno telah terikat kedua tangannya. Kenapa kalian juga tega melakukan hal ini kepada anak dan istriku? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Sudah, diam! Jangan banyak bertanya, kami akan menjelaskannya nanti. Golongan muda lalu mengawal paksa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur keluar rumah untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Rombongan penculikan Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Hatta telah tiba terlebih dahulu. Soekarno, Fatmawati, dan Guntur langsung disuruh duduk di kursi seperti Hatta dengan tangan masih terikat. Tidak hanya saya dan anak istri saya yang kalian culik, namun Bung Hatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan keputusan ini. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang atas sekutu belum dapat dipercayai kebenarannya. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan Sultan Syahrir? Saya belum percaya sebelum ada bukti yang akurat. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Dari pihak golongan muda mengirimkan Yusuf Kunto ke Jakarta untuk melaporkan keadaan ini kepada pemuda yang berada di Jakarta. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas Sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahui oleh Wikana. Dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo dan Wikana, dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu,
Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Rombongan Ahmad Subarjo telah tiba di Rengas Dengklok. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita juga tidak akan melakukan tindakan ini. Memang kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin, tetapi berita kekalahan Jepang atas Sekutu telah terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari juga, paling lambat pukul 12 WIB. Jika terbukti kami ingkar, nyawa kami sebagai jaminannya. Sekarang, lepaskan mereka. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Dalam perumusan teks proklamasi, semula akan dilakukan di Hotel Des Indes 16 Agustus 1945 pukul 23 WIB. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas 22.30 WIB. Dengan keadaan seperti ini, Ahmad Subarjo berhasil meminjamkan tempat dari Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Oh, kalian, silakan masuk ke rumahku ini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Maaf, saya tidak akan ikut campur tangan. Saya akan naik ke lantai 2. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaan Anda dalam penyiapan tempat ini. Iya, sama-sama. Baiklah Bung Karno, kami akan menunggu saja di luar. Baik. Kita harus sesegera mungkin untuk perumusan naskah proklamasi. Tidak ada kesulitan yang mereka hadapi, semua berjalan lancar. Setelah mereka selesai dengan teks proklamasinya, mereka kembali ke Serambi menemui Sudiro, BM Diah, dan Sukarni. Bagaimana Bung? Apakah semua sudah terselesaikan? Tenanglah, semua akan berjalan dengan baik. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini selaku wakil dari bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Saya pikir itu terlalu banyak penandatangan, hanya cukup 2 orang saja, Soekarno, Hatta. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan kalian. Dengan disetujuinya usul Sukarni tersebut, mereka kembali di kediaman Soekarno. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Di kediaman Soekarno, kesibukan tampak mewarnai rumahnya. Sayuti, bisakah kau mengetikkan naskah ini? Oh, baiklah. Fatmawati, tolong kemarilah. Ada apa Kang Mas memanggil saya kemari? Apakah ibu sibuk? Oh, tidak Kang Mas, memang ada apa? Kalau begitu, tolong jahitkan bendera merah putih. Ibu kan masih punya sisa kain merah dan putih. Baik Kang Mas. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenai tempat pembacaan proklamasi. Dan akhirnya dilangsungkan di rumah Soekarno sendiri, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hara-huru terjadi menjelang pembacaan proklamasi. Bung Karno, saya sudah memberitahukan pada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk mendengar pembacaan teks proklamasi dan berkumpul di lapangan Ikada. Saya tidak setuju jika pembacaan proklamasi dilangsungkan di lapangan Ikada. Mengapa begitu, Bung? Saya khawatir apabila proklamasi dilangsungkan di lapangan Ikada akan timbul bentrokan antara rakyat dan penguasa militer Jepang. Kalau begitu, di mana tempat yang aman untuk pembacaan proklamasi? Bagaimana kalau di halaman rumah saya? Selain aman, kediaman saya memiliki halaman yang cukup luas yang akan cukup untuk menampung ratusan orang. Baiklah, kalau begitu, saya akan segera menyebarkan berita ini. Sesaat setelah berita mengenai tempat pelaksanaan itu sudah tersebar, tiba-tiba Muwardi dan Suhud menemui Soekarno di kediamannya. Maaf Bung, apakah saat proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Itu tentu akan dilakukan. Itu adalah simbol bahwa kita telah merdeka. Tetapi benderanya belum ada. Bagaimana ini? Kamu tidak usah khawatir. Fatmawati sudah saya suruh untuk menjahitnya. Persiapan segala sesuatu sudah siap. Para tokoh pejuang telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta Suwiryo. Hanya Muhammad Hatta saja yang belum hadir di sana. Muwardi mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayo mulailah acara ini. Hari sudah siang. Kasihan dengan para pemuda dan tokoh pejuang lainnya yang sudah menunggu sejak pagi. Tunggulah sebentar. Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Suwardi enggan menunggu, silakan membaca proklamasi itu sendiri. Saat terjadi perdebatan itu, Bung Hatta datang dengan pakaian putih-putih. Maafkan saya teman-teman jika kalian terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Ya sudah, mari kita langsung melakukan proklamasi kemerdekaan. Mereka pun segera keluar untuk melakukan pencetusan proklamasi kemerdekaan.
Para sang bendera merah putih, hormat, gerak! Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka! Merdeka! Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabrila, saya berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Saprido Perangin-Angin, saya berperan sebagai Muhammad Yamin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasminda Rasifa, saya berperan sebagai Fatmawati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranger Julian. Saya berperan sebagai Khairul Saleh, Latif, dan Haikal. Halo, nama saya Raffian Sregar, saya berperan sebagai Emil. Kenalkan, nama saya Nadia sebagai Darwis. Perkenalkan, nama saya Nela Baby Akila sebagai Tadashi Maeda. Kami berdua dari golongan muda. Halo semuanya, saya Lula Sipoja, saya berperan sebagai Rikana. Perkenalkan, nama saya Saskia Alifa, saya sebagai Sukamu. Perkenalkan, nama saya Sarah